Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Widiase, nomor 22 dari kelas 12 IPA 8. Hari ini saya akan menjelaskan ringkasan materi mata pelajaran sejarah. Pertama, saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai dari disampaikannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Soekarno menjelaskan demokrasi terpimpin adalah demokrasi keluargaan, tanpa anarkis liberalisme dan tanpa otak rasis diktator. Pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah: yang pertama, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Yang kedua, peran partai politik terbatas. Dan yang ketiga, peran militer semakin besar. Dan yang terakhir, yang keempat, paham komunis berkembang. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan politik. Perkembangan politik dibagi menjadi dua, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Pertama, saya akan menjelaskan perkembangan politik dalam negeri. Pertama, saya akan menjelaskan perkembangan politik dalam negeri, yaitu pembentukan kabinet kerja. Dalam berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, mulai tanggal 5 Juli 1959, Kabinet di Juanda atau Kabinet Karya dibubarkan. Kemudian dibentuk kabinet baru. Dalam kabinet baru ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sementara itu di Juanda ditunjuk sebagai Menteri pertama. Kabinet baru ini diberi nama Kabinet Karya. Program Kabinet Kerja ketiga yaitu keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Jaya, dan sandang dan pangan. Berikutnya, pembentukan MPRS. Dalam dekret Presiden 5 Juli 1999 ditegaskan bahwa pembentukan MPRS akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anggota MPRS terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan. Oleh karena itu, pembentukan majelis merupakan pemenuhan dekret tersebut. MPRS merupakan pengganti Dewan Konstitusi yang telah bubar. Anggota-anggota MPRS ditunjukkan dan diangkat oleh Presiden. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Anggota MPRS harus memenuhi syarat, antaranya yaitu setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuang RI, dan setuju dengan manifesto politik. Keanggotaan MPRS menurut Perpres nomor 2 tahun 1959. Berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan politik luar negeri. Politik yang pertama yaitu politik konfrontasi NEVO atau All Devo. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang memberikan bagi dunia menjadi dua blok, yakni New Emergency Force atau NEFO dan Old Stabilized Force atau Old EVO. NEVO merupakan kumpulan negara sosialis yang dianggap progresif dan negara yang sedang berkembang, termasuk juga negara baru, mereka atau sedang memperjuangkan kemerdekaan. Berikutnya, politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik untuk mendapat kemegahan, keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Politik mercusuar dilaksanakan oleh Presiden Soekarno karena berasumsi Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerapkan jalan negara-negara NEVO. Hal ini ditegaskan dengan membangun beberapa bangunan fenomenal yang perlu biaya miliaran rupiah, mengadakan Games of the New Emergency Force yang konfrontasi dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia berpendapat pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neolonisme Inggris yang dianggap membahayakan Indonesia dan negara-negara NEVO. Kebijakan Presiden Soekarno yaitu pertama, mempublikasikan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada 3 Mei 1964 yang berisi perhebatan lagi ketahanan revolusi Indonesia, menolong perjuangan rakyat Malaysia untuk terbebas dari neklo Inggris. Yang kedua, membangun komando operasi tertinggi atau KOTI dan komando Mandala. Berikutnya, Indonesia keluar dari PBB. Karena telah menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan PBB tidak menganggap struktur organisasi PBB. Berikutnya saya akan menjelaskan pembebasan Irian Jaya. Latar belakang pembebasan Irian Jaya adalah Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan melakukan agresi ke NKRI. Terjadilah perang kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949. Setelah peperangan tersebut akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada KMB tahun 1949. Namun Belanda masih bersikeras untuk mempertahankan wilayah Irian Jaya. Usaha pembebasan Irian Barat. Yang pertama yaitu ada diplomasi. Dalam upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI, pemerintah mengambil langkah penyelesaian melalui jalur diplomasi. Hal ini dimaksud untuk menghindari terjadinya konflik bersenjata yang banyak memakai korban. Jalur diplomasi dilakukan pemerintah RI adalah melalui forum internasional dan mengadakan perundingan langsung dengan Belanda. Forum internasional. Langkah-langkah RI dalam upaya pengembalian Irian Barat melalui forum internasional adalah: pertama, tiap tahun masalah Irian Barat dimasukkan dalam agenda sidang umum PBB, namun Indonesia belum mendapatkan dukungan 2/3 jumlah suara karena Belanda mendapat dukungan negara blok barat. Yang kedua, melalui konferensi Asia Afrika, Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara Asia Afrika, namun belum memenuhi 2/3 jumlah suara karena negara Asia belum banyak yang menjadi anggota PBB. Perundingan dengan Belanda. Pada akhir tahun 1950, Indonesia mengajak Belanda untuk berunding. Namun sampai tahun 1953, Belanda tidak mau diajak berunding.
Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat sebagai daerah kekuasaan dan tidak mau diajak berunding. Indonesia kemudian mengumumkan pengumuman Uni Indonesia Belanda secara sepihak tanggal 10 Agustus 1945. Pada tanggal 3 Mei 1956, Indonesia membatalkan persetujuan KMB. Perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia diambil alih pemerintahan dengan peraturan PP nomor 23 tahun 1958. Indonesia kemudian mendirikan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota sementara di Sosiu, Maluku Utara tanggal 17 Agustus 1956. Di pihak lain, Belanda mendirikan negara Papua di Irian Barat dan memperkuat angkatan lautnya. Konflik politik dan ekonomi. Setelah rapat umum digelar, rakyat dan pemerintah Indonesia mulai melaksanakan aksi sepihak di antaranya. Pertama, para buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda melakukan aksi mogok. Yang kedua, pelarangan terhadap beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda. Yang ketiga, melarang KLM atau maskapai penerbangan Belanda melintas semua wilayah Indonesia. Dan yang keempat, penghentian kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengalami alih semua perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 58 menjadi dasar pemerintahan Indonesia untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 yang memerintah dinasionalisasi adalah perusahaan perkebunan Nestle, Handelsmaschinen, perusahaan listrik, perusahaan perminyakan, dan rumah sakit CBZ menjadi RSCM. Pada tanggal 10 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat untuk menggalang dukungan terhadap penyelesaian masalah Irian Barat. Ketegangan antara Indonesia dengan Belanda mencapai titik puncak dengan memutuskan hubungan diplomatik terhadap Belanda tanggal 17 Agustus 1960. Konfrontasi bersenjata. Kegagalan perundingan penyelesaian sengketa Irian Barat di forum PBB serta sikap pemerintahan yang dianggap terlalu lemah terhadap Belanda menimbulkan beberapa reaksi di masyarakat. Rakyat sudah tidak sabar dan secepatnya ingin mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai tahun 1957, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat secara damai. Namun langkah ini tidak membuahkan hasil. Belanda tetap bersikap tidak mau menyerahkan Irian Barat. Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk merubah strategi diplomasi dari defensif menjadi ofensif. Pada tanggal 9 Desember 1961, lahirlah Tri Komando Rakyat atau Trikora yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di alun-alun. Berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi Indonesia, masa demokrasi terpimpin, negara Indonesia memang dikategorikan negara yang baru merdeka. Kemerdekaan tersebut dilandasi oleh kehidupan yang masih terbelakang. Hal tersebut dikarenakan proses pengubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berlangsung dengan tersedat-sedat. Bahkan Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan sebagainya. Perkembangan ekonomi yang masih tersendat-sendat tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti adanya gerakan separatisme di daerah-daerah yang menyebabkan keamanan negara tidak menguntungkan, mengalami banyak penggantian kabinet, dan terlalu mengandalkan satu hasil ekspor saja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ringkasan, jika ada kurang kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.